Hai, kali ini kita akan membahas mengenai predictive approach dan juga agile approach. Saya Alex John Romanuel dengan NIM 12S18022. Berikut ini adalah outline kita untuk sesi ini, mulai dari pengertian predictive dan juga agile approach, perbedaan dari kedua pendekatan ini, persamaan predictive dan juga agile approach, metodologi SDLC dan penerapan predictive approach, metodologi SDLC dan penerapan agile approach, serta perbedaan implementasi dari dua pendekatan ini. Nah, pertama kita akan membahas mengenai predictive approach. Sebenarnya apa itu predictive approach? Nah, pendekatan prediktif ataupun predictive approach adalah sebuah pendekatan SDLC yang mengasumsikan proyek pengembangan yang dilakukan dapat direncanakan dan diorganisir dengan sempurna dan tepat dari awal, serta proyek baru itu dapat dikembangkan menurut perencanaan tersebut. Berikutnya itu agile approach. Apa itu sebenarnya agile approach? Nah, agile approach ini disebut juga dengan pendekatan adaptif. Jadi, pendekatan adaptif atau agile approach ini adalah pendekatan SDLC yang lebih efektif, fleksibel, yang berasumsi bahwa proyek tidak dapat direncanakan secara langsung dan sempurna, tapi diperlukan sebuah modifikasi selama proses proyek ini berjalan. Setelah kita memahami pengertian daripada predictive approach serta agile approach ini, berikutnya kita akan membahas mengenai perbedaan dari kedua pendekatan ini. Nah, di sini saya telah membuat perbedaan dari kedua pendekatan ini di dalam 7 poin penting. Nah, untuk predictive approach itu sifatnya kaku, sementara untuk agile itu fleksibel. Kenapa untuk prediktif kaku? Karena prediktif ini tidak menerima masukan ataupun feedback daripada ataupun perubahan baru yang diberikan oleh klien, karena di awal tadi sudah ditentukan perencanaan ataupun perencanaan yang sempurna seperti di pengertian tadi. Berbeda halnya dengan agile yang dia selama proses berjalan ataupun proses pengembangannya berjalan itu masih memperbolehkan memodifikasi sehingga dia strateginya lebih fleksibel. Yang kedua, predictive approach itu kuno, sementara agile approach itu modern. Karena untuk agile approach itu strateginya lebih mengedepankan ataupun lebih sesuai dengan industri 4.0 saat ini. Kemudian poin ketiga, untuk predictive approach itu dia konsisten, sementara untuk agile dia inconsistent. Kenapa predictive approach itu konsisten? Karena segala sesuatu ataupun proses pengembangannya sudah ditetapkan dan direncanakan sejak awal, sehingga produk akhirnya itu akan konsisten sesuai dengan apa yang ditentukan di awal tadi. Namun berbeda halnya dengan agile approach, di mana selama proses berjalan dia masih memperbolehkan memodifikasi ataupun tambahan dari klien, sehingga dia inconsistent. Kemudian yang poin keempat, tingkat keberhasilan daripada predictive approach itu lebih rendah, karena menerima masukan-masukan baru lagi dari klien. Namun untuk agile approach, dia tingkat keberhasilannya jauh lebih tinggi karena dia masih memperbolehkan dilakukannya penambahan, penghapusan, ataupun pemodifikasian. Di sini juga saya menampilkan persentase keberhasilan kesuksesan daripada kedua pendekatan ini. Untuk pendekatan prediktif, saya memilih metodologi waterfall yang kesuksesannya hanya 14%. Namun untuk agile, dia kesuksesannya jauh lebih tinggi, mencapai 42%. Tentunya agile ini lebih baik. Poin kelima yaitu tingkat kepuasan predictive approach itu lebih rendah. Sulitnya untuk menerima masukan ataupun perubahan, sehingga produk akhirnya ataupun hasilnya itu kurang memuaskan bagi klien ataupun stakeholder. Namun untuk agile approach, dia tingkat kepuasannya tinggi karena masih memperbolehkan penambahan, penghapusan ataupun pemodifikasian di dalam proyek, sehingga
hasil akhirnya lebih dinamis dan sesuai dengan apa yang diinginkan dari klien ataupun stakeholder. Poin keenam, predictive approach itu bekerja individu, sementara agile bekerja berkolaborasi. Sebenarnya kedua pendekatan ini sama-sama bekerja di dalam tim. Namun untuk prediktif, di dalam tim itu mereka berusaha secara pribadi ataupun individu dalam pengembangan proyek tersebut. Berbeda halnya dengan agile approach. Di dalam tim tersebut dibagi ataupun dibuat lagi subtim yang lebih kecil yang beranggotakan 2-3 orang, sehingga mereka dapat lebih mudah saling bertukar informasi ataupun ide dan dapat berkolaborasi. Dan poin terakhir yaitu dari masalah segi waktu. Untuk predictive approach itu waktunya lebih lama, karena antara satu tahap ke tahap lain itu harus diselesaikan dulu tahap sebelumnya baru boleh melangkah ke tahap selanjutnya. Berbeda dengan agile approach yang dia lebih cepat. Ini karena di dalam agile ini bisa melakukan tahapannya secara acak ataupun random, sehingga tidak menunggu proses satu diselesaikan baru mengeksekusi proses berikutnya. Setelah kita membahas mengenai perbedaan, sekarang kita akan membahas mengenai persamaan. Nah, persamaan dari kedua prediktif ini adalah mereka memiliki proses manajemen proyek yang sama, mulai dari proses inisiasi, proses perencanaan, proses pelaksanaan, proses pengendalian, hingga proses penutupan. Di sini juga saya sudah menampilkan siklus ataupun tahapannya di dalam gambar yang berada di sebelah kiri. Untuk inisiasi proyek, tahap ini meliputi ataupun mengenali dan memulai proyek baru. Di beberapa perusahaan, ada dia proses pra-inisiasi. Tujuan daripada inisiasi ini adalah untuk memilih dan memulai proyek secara fungsional. Output pentingnya mencakup mulai dari menetapkan manajer proyek, hingga menyelesaikan piagam proyek dan mendapatkan tanda-tanda persetujuan. Untuk perencanaan proyek, tujuan utamanya memberikan panduan pelaksanaan. Dan outputnya mulai dari kontrak tim, pernyataan ruang lingkup, hingga daftar risiko yang sudah diprioritaskan. Pelaksanaan proyek, karena tahap ini biasanya membutuhkan waktu dan resource yang banyak, karena hasil akhir dari proyek dikerjakan dan diproduksi pada tahap ini. Outputnya tentunya hasil pekerjaannya. Kemudian pengendalian proyek. Pengendalian ini meliputi penghitungan progres, mengamati adanya pergeseran dari rencana, kemudian melakukan langkah-langkah perbaikan ataupun solusi, dan yang terakhir pengendalian dilakukan pada semua kelompok proses yang lain dan terjadi pada semua tahapan di dalam siklus. Dan outputnya berupa laporan, status, dan perkembangan ataupun progres. Dan proses terakhir di dalam proses manajemen proyek adalah proses penutupan. Meliputi mendapatkan persetujuan dari stakeholder dan customer atau produk hasil. Dan yang kedua, membawa proyek secara teratur ke tahap akhir. Pada sebagian kasus ada proyek yang gagal ataupun batal, namun harus tetap ditutup untuk sebagai pelajaran di masa yang akan datang, dan output utamanya itu berupa arsip ataupun dokumen. Di sini kita akan membahas metodologi SDLC dan penerapan predictive approach-nya. Pada metodologi ini saya menggunakan metodologi waterfall model, di mana saya juga telah menampilkan di slide itu tahap-tahapannya mulai dari requirement, design, development, testing, deployment, hingga maintenance. Ini mengasumsikan berbagai fase di dalam SDLC yang dapat terjadi secara berurutan, yang menyiratkan bahwa satu fase ke fase lain berikutnya itu. Secara sederhana di dalam model ini, semua fase itu berjalan secara berurutan dan tidak ada tumpang tindih antara satu fase dengan fase yang lainnya. Dan fokus utamanya pada pendekatan ini adalah mengembangkan dan memelihara spesifikasi produk akhir. Karena tadi di awal dia ditentukan secara sempurna, sehingga membuatnya menjadi ideal untuk proyek di mana semua persyaratan yang ditentukan dan dipahami dengan baik
dengan visi yang jelas dan tentang produk akhir yang jelas. Berikutnya metodologi SDLC dan penerapan Agile Approach. Di sini saya memilih Scrum Model. Nah, untuk tahapan-tahapan di dalam Agile itu, mulai dari analisis, define, kemudian design, testing, backlog, dan deployment, di mana tahapannya ini terjadi secara berulang. Nah, terkhusus untuk tahapan Scrum, dia di sini ada mulai dari product backlog, sprint planning, kemudian daily Scrum, kemudian sprint review, increment, di mana antara tahapannya ini bisa saja terulang. Seperti pada di gambar ini, sprint review itu kembali lagi ke backlog, kemudian kembali lagi ke sprint planning, sehingga tahapannya acak. Pendekatan SDLC Agile ataupun Scrum ini memiliki campuran pengembangan inkremental dan berulang. Ini melibatkan penambahan fitur secara bertahap dan membuat perubahan dan perbaikan sesuai dengan permintaan. Dengan kata lain, pekerjaan dapat dengan mudah beradaptasi dan dengan perubahan persyaratan berdasarkan permintaan yang diterima dari klien pengembang. SDLC Agile, khususnya Scrum ini, berfokus pada pencapaian tujuan akhir yang diinginkan dengan cepat mengadaptasi persyaratan bisnis yang lebih dinamis. Ini menempatkan fokus pada kebutuhan saat ini dan menyisakan ruang untuk lingkup proyek di masa depan. Tentunya implementasi antara kedua pendekatan ini berbeda, antara predictive dan juga agile approach. Untuk predictive approach itu pendekatannya dilakukan secara sekuensial, meliputi pembahasan konsep dan arahan proyek, selanjutnya itu analisis proyek ataupun desain, kemudian proses pengembangan proyek, evaluasi proyek, dan yang terakhir itu project deliver pada pengguna. Sementara untuk agile approach itu pendekatannya mengikuti langkah-langkah yang random ataupun acak di dalam pelaksanaannya. Dan tahap-tahapannya untuk agile approach di sini, sesi brainstorming, membuat daftar komponen ataupun prioritas proyek, kemudian menjelaskan komponen untuk mendapatkan umpan balik dari berbagai sumber. Nah, di sini maksudnya setelah membuat daftar prioritas, kemudian daftar prioritas itu dijelaskan ataupun dipaparkan kepada klien ataupun stakeholder, sehingga dibuat lagi daftar prioritas yang baru. Kemudian selanjutnya implementasi umpan balik. Nah, tadi setelah dibuat daftar prioritas tahap 2, kemudian daftar prioritas tersebut diimplementasikan dan didesain di dalam tujuan proyek. Dan yang terakhir, memproduksi komponen proyek lain di bawah parameter dan tujuan proyek yang didefinisikan ulang. Nah, seperti yang saya katakan tadi, agile approach ini dia prosesnya terjadi secara berulang-ulang antara satu tahap dengan tahap lain. Seperti yang saya katakan tadi, di antara sprint review dan kembali lagi ke product backlog ataupun ke sprint planning, sehingga dia definisikan ulang ataupun tujuan proyeknya didefinisikan ulang kembali. Baik, sekian yang bisa saya ucapkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.